Perkenalkan, nama saya Amelda Balatondok dari kelas C. Tugas ini adalah tugas mata kuliah gender. Soal yang pertama yaitu bagaimana cara Allah menciptakan manusia. Cara Allah menciptakan manusia adalah Allah berfirman, "Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya manusia berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi ini." Sehingga Allah menciptakan manusia itu menurut gambar dan rupa Allah. Menurut gambar Allah diciptakannya laki-laki dan perempuan. Dan cara Allah menciptakan perempuan adalah Tuhan Allah membuat manusia, atau Tuhan Allah membuat Adam tertidur nyenyak. Dan ketika ia tertidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutupi tempat itu dengan daging. Sehingga dari rusuk yang diambil Allah itu, dari manusia, dibawanyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu atau kepada Adam. Sehingga jadilah seorang perempuan. Lalu berkatalah manusia itu, "Inilah tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki." Soal selanjutnya itu, apa maksud diperlukannya kemampuan menafsir dalam membangun paham teologi yang ada di dalam 1 Korintus 11 ayat 8-9, dan yang kedua 1 Timotius 2 ayat 13-14. Tetapi sebelum lanjut membahas tentang pasal dan ayat ini, terlebih dahulu kita harus memahami tentang apa itu kemampuan menafsir. Diperlukannya kemampuan menafsir karena dalam memahami isi Alkitab ada makna yang hendak disampaikan di dalamnya, dan tidak selalu dapat atau langsung dipahami oleh manusia. Karena itu, di dalamnya ada makna tertentu yang hendak digali lebih dalam lagi untuk memahami atau untuk mengerti apa makna atau isi yang sebenarnya dari Alkitab yang kita baca. Kemudian makna yang ingin digali dari 1 Korintus 11 ayat 8-9 ini adalah di dalam ayat ini dapat dipahami dua kata, yaitu dari dan karena. Itu menunjukkan kedudukan perempuan. Dan di dalam ayat ini juga menunjukkan bahwa Rasul Paulus hendak mengingatkan bahwa kita tidak bisa menolak bahwa pada hakikatnya laki-laki dan perempuan memanglah berbeda. Namun perbedaan tersebut bukanlah untuk membedakan derajat manusia, tetapi perbedaan itu adalah untuk saling melengkapi bagi kebaikan hidup manusia. Sebab itulah laki-laki dan perempuan semuanya sama di hadapan Tuhan sebagai manusia yang telah diciptakan oleh Tuhan. Kemudian dalam 1 Timotius 2 ayat 13-14, di situ kata karena itu menunjukkan bahwa dalam 1 Timotius 2
ayat 13-14 itu berhubungan erat dengan 1 Timotius 2 ayat 11-12. Dari sudut pandang penciptaan, Adam diciptakan lebih dahulu dari Hawa. Karena itu, Adam yang menjadi kepala. Di samping itu juga, perempuan diciptakan untuk menjadi penolong yang sepadan dengan laki-laki. Tugas kedua yaitu kejatuhan manusia ke dalam dosa. Manusia jatuh ke dalam dosa karena bujukan dari ular yang memperdaya manusia atau memperdaya Hawa untuk memakan buah larangan, di mana sangat jelas dikatakan pada Kejadian pasal 2 ayat 16-17 yaitu Tuhan Allah telah memberikan perintah kepada manusia bahwa semua pohon dalam taman itu boleh kamu makan buahnya dengan bebas, tetapi buah pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kamu makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Tetapi buah larangan dari Tuhan itu manusia melanggarnya dan lebih mendengar bujukan dari ular, sehingga perempuan itu mengambil buah larangan dan memakannya dan memberikan juga kepada suaminya, dan suaminya memakannya juga. Dan manusia itu pun jatuh ke dalam dosa. Kemudian, akibat dari keberdosaan manusia itu adalah yang pertama, saat perempuan mengandung akan banyak mengalami susah payah dan akan kesakitan saat melahirkan. Serta juga perempuan akan berahi kepada suaminya dan suaminya akan berkuasa atas istrinya itu. Kemudian akibat yang kedua yaitu manusia akan bersusah payah untuk mencari rezekinya dari tanah seumur hidupnya. Dan semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkan bagi manusia. Dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makanannya. Kemudian akibat yang ketiga yaitu manusia diusir dari Taman Eden. Dan dapat kita lihat bahwa cara Tuhan kepada manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa adalah Tuhan mengusir manusia dari Taman Eden dan memberikan hukuman kepada mereka setimpal dengan apa yang mereka telah perbuat. Manusia membangun dirinya dan mengatasi persoalan-persoalan hidupnya, di mana manusia harus bekerja dengan keras dan membangun kehidupannya dan bersusah payah dalam mencari rezekinya di dalam kehidupan. Selanjutnya, penebusan oleh Yesus Kristus, di mana soal pertama yaitu apakah penebusan Yesus Kristus bersifat universal? Menurut saya, ya. Penebusan Yesus Kristus itu bersifat universal karena penderitaan dan kematian Yesus Kristus itu untuk menggantikan posisi manusia yang berdosa. Dan juga Tuhan menghendaki supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan memperoleh hidup yang kekal. Seperti yang dikatakan di dalam Yohanes 3 ayat 16. Sehingga ayat ini menunjukkan bahwa keselamatan berlaku untuk semua orang yang ada di dunia tanpa terbatas ataupun
bukan hanya kepada bangsa Israel saja, tetapi keselamatan ini untuk semua bangsa-bangsa yang lain yang ada di dunia ini yang percaya kepada Tuhan. Kemudian cara Allah memulihkan hubungan antara manusia itu adalah dengan melalui pengorbanannya di kayu salib, di mana salib ini melambangkan hubungan manusia dengan Tuhan dan hubungan manusia dengan sesamanya. Lambang salib inilah yang Tuhan Yesus ingin pulihkan dalam kehidupan setiap kita anak-anaknya. Dan yang Tuhan inginkan dalam kehidupan manusia adalah memulihkan hubungan yang didasari oleh kasih. Seperti dalam Matius 22 ayat 30 sampai 39. Di situ dijelaskan bahwa kasih itu adalah yang paling penting dan yang paling pertama dan terutama di dalam kehidupan kita. Karena sifat dan hakikat Allah adalah kasih, maka inilah yang Tuhan Yesus pulihkan dalam kehidupan anak-anaknya, yaitu kasih.